Halo Sobat Interest 043, kembali lagi di Popeye, podcast KPPN Palangkaraya. Bersama saya Nurkolis sebagai MC pada episode kali ini. Tentu saja di sini saya tidak akan sendirian. Kita akan ditemani oleh narasumber andalan kita untuk membahas materi pada kali ini, yaitu Pak Atep. Selamat siang Pak Atep. Selamat siang, Mas Holis. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, nih pasti senang nih karena pertama kita mendapatkan THR dan juga pula kita akan mudik merayakan Lebaran ya bersama dengan keluarga. Tentunya kita senang lah untuk saat ini. Baik Sobat Interest, sudah dikasih sedikit bocoran ya tentang apa yang akan kita bahas pada episode kali ini. Nah, materi yang akan kita bahas di episode kali ini adalah materi yang selalu menjadi topik panas nih setiap Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Apalagi kalau bukan THR atau tunjangan Hari Raya. Nah, gimana Pak Atep untuk THR tahun 2026 ini? Jadi pemerintah dalam hal ini presiden dan itu sudah rutin setiap tahun akan mengeluarkan sebuah kebijakan terkait dengan pemberian THR yang pada tahun ini pemerintah merilis peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 yakni terkait dengan pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan juga penerima tunjangan. Seperti itu barangkali Mas Kolis. Baik. Tadi disebutkan ada 4 kategori ya Pak ya. Aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangannya. Itu bisa dijelaskan sedikit-sedikit Pak. Ya, untuk aparatur negara sebagaimana kita ketahui di situ barangkali THR nanti akan diberikan untuk ASN, PNS ya dalam hal ini, baik itu PNS, CPNS, TNI, Polri, dan pejabat negara. Sedangkan untuk pensiunan, bahwa seluruh pensiunan yang pernah mengabdi ya kepada negara akan mendapatkan THR juga di tahun ini. Selanjutnya juga untuk penerima pensiun dalam artian mungkin janda ya dari pensiun itu sendiri ataupun ahli waris ataupun di TNI Polri ada istilah warakauri pun akan menerima juga THR di tahun ini. Dan selanjutnya juga adalah pegawai pemerintah non pegawai negeri ya non ASN juga dalam hal ini mereka yang sudah mengabdi tapi dengan status bukan ASN ataupun pejabat negara, kepada mereka pun atas dasar pengabdiannya mereka akan diberikan THR untuk tahun ini. Dan perlu kami sampaikan juga ya Mas Solis bahwa THR ini diberikan itu dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat ya khususnya di sektor aparatur negara, dan ini barangkali nanti imbasnya akan ada multiplier effect ya terkait dengan ini bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Mungkin itu sampaikan. Baik, berarti dari insentif berupa THR itu harapannya akan meningkatkan aktivitas ekonomi ya? Iya, kurang lebih seperti itu itu Pak. ya. Baik, lalu berapa nih Pak besaran THR untuk tahun ini? Bisa dijelaskan Pak? Nah, di dalam ketentuan PP nomor 9 tahun 2026 yang tadi saya sampaikan itu sudah jelas dijelaskan bahwa besaran THR ya untuk tahun 2026 itu adalah seluruh komponen yang diberikan, baik itu gaji pokok, tunjangan itu ada tunjangan keluarga, pangan, dan tunjangan kinerja yang didapatkan ataupun diterima di bulan Februari. Jadi dalam artian bagi mereka ataupun para pegawai ya yang masih aktif dalam artian ya masih memberikan kontribusi kepada negara di bulan Februari, mereka akan mendapatkan THR untuk tahun ini. Baik, berarti dasar pembayarannya adalah gaji bulan Februari. Bulan Februari ya. Jadi untuk pegawai atau prajurit TNI atau anggota Polri yang pensiun di TMT 1 Maret nih masih dapat Pak ya? Masih dapat ya, tapi pembayarannya barangkali itu sudah nanti ada di wilayah Taspen maupun Asabri, seperti itu Mas Polisi ya. Kemudian untuk yang P3K Pak, untuk yang pembayaran secara proporsional itu gimana Pak? Nah, untuk P3K tadi saya sampaikan bahwa salah satu penerima dari THR tahun ini adalah P3K.
Cuman terkait dengan P3K itu ada ketentuan bahwa mereka berhak atas THR itu ya ada minimal masa kerja 1 tahun. Ketika di bawah 1 tahun itu berlaku proporsional. Misalkan contoh ya, dia TMT menjadi P3K itu adalah bulan Oktober gitu kan tahun 2025, maka dia secara proporsional akan mendapatkan THR di tahun 2026 adalah sebesar 5 ya. Jadi dari bulan Oktober kan Oktober, November, Desember, Januari, Februari 5 bulan 5/12 kali besaran yang diterima di bulan Februari seperti itu, Mas. Ya. Baik, Pak Atep. Nah, Sobat Interest, kita sudah mendapat penjelasan tentang penerima THR, siapa saja yang berhak, dan berapa besaran yang diterima. Kemudian saya lanjutkan, Pak Atep, saya mau Ya. tanya, untuk SPM, bagaimana Pak proses pengajuannya ke KPPN? Nah, terkait dengan SPM ini memang ini teknis sekali ya, tapi tidak apa-apa saya sampaikan bahwa terkait dengan SPM THR ini itu ada beberapa jenis dokumen ya, jenis dokumen SPP SPM kalau nggak salah sekitar ada 5 jenis ya. Yang pertama adalah kode 251 itu untuk THR, PNS, Polri dan TNI. Yang kedua 252 untuk THR P3K, yang ketiga adalah 253, kode 253 itu untuk THR pejabat negara, dan selanjutnya adalah kode 254 itu adalah THR untuk PPNPN sebagai THR keagamaan, dan yang terakhir adalah kode 259 sebagai tunkin bagi THR tunkin ya di tahun 2026. Seperti itu Mas Horis. Baik, dari masing-masing jenis SPM itu Pak, mungkin sedikit bisa dikasih tahu kepada Sobat Interest, apa sih yang perlu diperhatikan terutama terkait lampiran SPM dan uraiannya Pak? Ya, jadi untuk lampirannya barangkali sama seperti halnya Bapak dan Ibu ketika menyampaikan SPM gaji gitu ya, gaji induk ataupun kekurangan gaji ataupun karena ini kan merupakan bagian dari gaji juga sebenarnya ya, cuma mendapatkan semacam bonus gitu, bonus tambahan. Jadi untuk lampirannya yang bisa disampaikan ketika pengajuan SPM THR itu adalah pertama adalah rekap ya, daftar halaman rekap adalah halaman luar gitu kan. Selanjutnya juga daftar perubahan dan selanjutnya juga adalah rekapitulasi. Dan jadi itu semua harus dilampirkan dan jangan lupa ya bahwa SPM ini kan ditujukan langsung kepada rekening para penerima. Jangan lupa untuk daftar penerima juga agar dilampirkan juga sebagai lampiran daripada SPM tersebut. Demikian Mas. Seperti itu ya Sobat Interest. Ini Pak, Sobat Interest kalian ini sudah bisa mengajukan SPM THR ini mulai kapan sih Pak? Nah, kemarin itu peraturan pemerintah itu kan rilisnya di tanggal 3 Maret ya, tanggal 3 Maret 2026. Nah, waktu itu 4 Maret itu sebenarnya Satker sudah bisa untuk mengajukan THR ya, menyampaikan SPM THR. Namun terkait dengan jatuh temponya akan kami bayarkan di tanggal 5 Maret ya 2026, dan alhamdulillah ya, mungkin saya sedikit menginformasikan ini sampai dengan saat ini ya jumlah Satker yang sudah menyampaikan SPM THR itu sudah sangat banyak, dalam artian antusiasme rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian di Satker sangat baik terkait dengan pencairan daripada SPM THR di tahun 2026 ini. Seperti itu Mas. Tuh Sobat Interest, berarti semakin cepat mengajukan SPM THR berarti akan insya Allah cairnya akan semakin cepat juga ya Pak ya? Iya, pastinya seperti itu. Jadi dalam hal ini kami pertama tadi ya terima kasih yang sudah menyampaikan, dan bagi yang belum untuk segera menyampaikan. Kita ingin memastikan ya Bapak dan Ibu sekalian bahwa hak-hak pegawai ya dalam hal ini bisa terbayarkan secara tepat waktu dan tepat jumlah, dalam artian sebelum sebelum hari raya ini semua pegawai sudah mendapatkan haknya ya. Ini masih ada waktu ya
untuk 2 hari lagi, Senin dan Selasa, ya bagi yang belum silakan untuk segera menyampaikan. Adapun tadi yang bisa kami sampaikan terkait dengan persyaratan, jenis dokumen dan lain sebagainya dan peruntukannya barangkali sudah jelas, dan barangkali nanti juga mungkin masih ada yang perlu dipertanyakan karena masih ada yang kurang jelas, silakan nanti bisa ditanyakan dengan CSO di KPPN Palangkaraya. Baik, Sobat Interest, sudah lengkap ya penjelasan dari Bapak Atep tadi mengenai THR, mulai dari siapa yang berhak menerima, berapa besarannya, kemudian kita juga membahas tentang SPM. Kemudian sebelum saya tutup, Pak Atep, mungkin ada yang disampaikan kepada Sobat Interest terkait THR ini? Yang pertama barangkali ya tadi mungkin saya lagi menegaskan kembali ya, ini THR kan sudah apa namanya, pemberlakuannya kan sudah berjalan mau ya 1 minggu ya, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini itu sudah hampir mungkin sekitar 90%-an lebih ya satker yang sudah menyampaikan SPM THR. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih nih atas koordinasi dan kerjasama Bapak Ibu sekalian dalam upaya untuk bisa mengakselerasi ya terkait dengan penyerapan dari THR ini. Tadi di awal disampaikan bahwa THR ini bukan semata ya bahwa uang itu diberikan kepada para pegawai, tapi ada hal lain di luar itu, ini dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat dari sektor aparatur negara, sehingga kita berharap ya dengan adanya THR ini mungkin nanti Bapak dan Ibu pun Bapak dan Ibu semua juga bisa memanfaatkan THR ini sebijak mungkin ya, mungkin bisa membelanjakan sesuai kebutuhannya, dan tentunya dengan membelanjakan ini akan menciptakan efek multiplier bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional seperti itu. Dan jangan lupa barangkali ya bukan bisa berbagi juga barangkali dengan yang lain ya, yang mungkin yang pasti dan layak untuk kita berikan bantuan seperti itu. Baik, terima kasih ya Sobat Interest, apresiasi untuk Sobat Interest yang sudah mengajukan THR dengan sudah banyak ya Pak. Ya, sudah banyak Mas, terima kasih sekali. Nah, kemudian semoga juga efek multiplier dari THR yang diterima dan kemudian dibelanjakan itu bisa tercapai dengan maksimal gitu. Terus saya juga terima kasih nih Pak untuk Pak Atep sudah berkenan menjadi narasumber pada episode kali ini. Sama-sama Mas. Terakhir kami sampaikan kepada Sobat Interest bahwa KPPN berkomitmen penuh dalam membangun zona integritas, WBK dan WBBM, dan semua layanan KPPN Palangkaraya tidak dipungut biaya sepeser pun atau 0 rupiah. Demikian episode Popeye kali ini. Saya sebagai MC dan Pak Atep juga tentunya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Popeye selanjutnya. Dadah.